Jamaah Majelis Salim hadanallah. Itulah lugat atau terjemah Sundanya. Sekarang Indonesia dan insya Allah penjelasannya. Yang jelas sebagaimana tadi dikatakan, paslun ini satu pasal yang insya Allah akan menjelaskan tentang maksiat tangan dan juga hukuman bagi orang yang mencuri, juga karena pembunuhan nanti ya, insyaallah. Wa min ma'asil yadaini, dan termasuk maksiat yang berhubungan dengan kedua tangan. At-tatfiqu, yaitu curang atau mengurangi. Jadi nyuda itu mengurangi atau curang lah ya. Jadi di antara maksiat tentunya dosa yang nantinya disiksa di neraka naudzubillah ya, yang berhubungan dengan kedua tangan adalah curang atau ngurangin. Nah, ini ngurangin atau curang dalam hal apa? Ya, ini tentunya berhubungan dengan jual beli ya, khususnya di dalam takaran biasanya tuh ya. Kemudian di dalam timbangan, juga di dalam ukuran. Ya kalau takaran mah seperti contohnya beras kali ya. Walaupun ada juga yang ditimbang kan ya. Iya. Kalau yang ditimbang banyak. Ya, bahkan yang biasa dilihat juga kudu suka ditimbang ya. Pokoknya malah mangga segala apalah. Sedangkan kalau yang berhubungan dengan ukuran ya, apa tuh? Ya seperti dagang lawon tuh ya, kan suka diukur tuh bahan ya, iya semeter kadang-kadang itu dikurangin ininya tangan 1 cm itu, lumayan. ada 10 meter kan berapa? Ada 100 meter kan jadi berapa tuh? Jadi semeter ya. Ya kalau bahannya biasa sih mungkin nggak terlalu, tapi kalau macam sutra itu, hati-hati deh ya. Nah, itu walaupun kelihatannya menguntungkan, itu hati-hati karena itu haram, boro-boro berkah nantinya ya. Kalau yang haram kan pasti dihisab. Nah, berkenaan dengan ini supaya lebih mantap ya, khususnya yang belum mudah-mudahan menghindari, yang sudah naudzubillah mudah-mudahan taubat ya, artinya melepaskan. Ini bisa dilihat, ditulis ya, entar di rumah yang punya Al-Quran, apalagi terjemahannya. Punya Quran nggak Bu di rumah? Iya, suka dibaca nggak? Ini kadang-kadang mah Quran mah punya ya, tapi sampai ngebul itu Quran ya. Itu nggak dibaca-baca. Itu yang bagus mah tuh ada terjemahannya, jadi bisa membantu ya. Habis baca ayatnya, itu mah mau sayat-sayat kek, baca terjemahannya, ataupun banyak kita nih katakan 10 menit baca ayatnya ya, nanti 10 menitnya baca terjemahannya gitu. Apalagi kalau
udah punya tafsirnya ya. Sekarang ada terjemahannya tuh di pasar-pasar, beri aja tafsir yang paling kecil itu tafsir Jalalain, ada terjemahannya ya. Kalau buat ilmu jangan sayang-sayang. Jadi Al-Quran mah nggak boleh sembarang ngertiin, kudu melalui tafsir supaya kita nggak khawatir sesat nantinya ya. Itu. Nah jadi nih tulis surat Al-Mutaffifin ya. Surat apa? Al-Mutaffifin. Iya, ntar kalau puyeng, di mana ini Al-Mutaffifin ya? Surat ke-83 ya. Iya. Surat ke-83. Jadi sekali lagi surat Al-Mutaffifin atau surat yang ke-83. Nanti carinya bisa di urutan nomor, bisa di urutan itu ya, surat ya. Pokoknya Pak, surat ke-83 yakni surat Al-Mutaffifin. Ini untuk nyari ayatnya enggak sulit karena di awal. Yakni ayat pertama sampai ketiga ya. Ayat 1 sampai 3. Pokoknya mah enggak sulit ini mencarinya karena di awal. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin." Ya, begitu ya nanti ya. Terjemahannya apa? Celakalah, atau dalam pengertian yang lain neraka ya. Bagi orang-orang yang curang. Jadi ini celaka bagi orang-orang yang curang. Curang dalam hal apa? Tadi baik dalam takaran, dalam timbangan maupun dalam ukuran. Yang kesemua ini hubungannya biasanya dengan jual beli ya. Nah, maksudnya gimana? Dan siapa tuh orang-orang yang curang? Nah, itu di ayat keduanya. Alladzina talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Jadi kalau giliran dia menerima takaran, berarti beli ya, beli. Bukan takaran aja, termasuk tadi timbangan atau meteran ya, ukuran tuh. Itu pengen benar-benar disempurnain, bahkan dilebihin. Begitu kan ya? Iya. Kalau kata bahasa ini mah diangetin lah gitu ya. Ya tapi kadang-kadang itu anget mah anget tapi udah diiniin timbangan deh ya. Kadang-kadang ada begitu tuh, bener lebih. Tapi rupanya mah ya kalau timbangannya itu suka udah diakalin gitu. Jadi jangan sampai ya. Itu tuh. Jadi kalau mau nakar, mau nimbang, mau ngukur, beli dari orang, itu pengennya disempurnain. Pokoknya kurang dikit juga benar-benar ditagih. Oh, biasa ini mah ya. Ya bahkan kadang-kadang minta tambahin segala ya. Tapi wa ijakaluhum auzanu yakhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang, ya termasuk juga tadi ngukur ya, meter ya. Untuk orang lain nih itu ngurangin. Jadi kalau dia ngejual mending ngejual timbangan dikurangin. Terus apa letteran dikurangin ataupun meteran dikurangin ya. Ya kan kadang-kadang tuh suka ada tuh. Kalau buat dia beli mah letterannya itu dicekungin tuh ya, keluar ya. Kalau giliran dia nggak jual mah nih
itu letterannya dicekumin ke dalam, paham gak sih? Nah, iya digetok biar ke dalam gitu. Jadi dia punya liter 2. Iya, kalau giliran beli tuh yang cekungnya keluar, kalau beli mah ya. Iya supaya ada lebihnya gitu. Kalau giliran dia ngejual, itu tadi yang udah boleh ngegetok, yang cekungnya ke dalam. Jangan tuh ya. Iya. Sama itu. Mau beras kek, mau minyak kek. Tuh hati-hati ya. Iya. Bahkan nih ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang terjemahannya langsungnya panjang ya. Ini akibat daripada kecurangan dalam jual beli itu, baik tadi berupa literan, timbangan maupun meteran ya. Jadi pernah nih para sahabat ini berkata ya, 5 perkara dibalas dengan 5 perkara. Adil sebenarnya ya, tapi jelek nih. Mereka bertanya. Jadi rupanya betul Rasulullah pernah melemparkan tuh ucapan gitu. Ada 5 perkara dibalas dengan 5. Biasa Rasulullah kalau ngadain pengajian begitu, melontarkan suatu pertanyaan, nanti ketika ada yang umpamanya apa? Kalau kata bahasa ini mah usul ya. Ya, apa maksudnya gitu? Nanya lagi, nah baru dijelaskan. Nah, di sini sama. Jadi setelah Rasulullah itu melontarkan perkataan ada 5 macam dibalas dengan 5, itu ada yang nanya, wahai Rasulullah, apakah 5 perkara dengan 5 perkara itu, maksudnya yang 5 dibalas dengan 5 nih. 1, suatu kaum, baik itu negara, provinsi, kabupaten, kecamatan atau kampung ya, yang kalau sudah pada ingkar janji, kalau janji itu ingkar mulu. Yang namanya ingkar mah enggak orang bodoh, orang pinter ya. Kalau kurang-kurang iman mah. Nah itu pasti akan dikuasai musuhnya. Siapa musuhnya? Ya terutama kalau orang Islam sama orang kafir ya. Jadi ketika orang-orang Islam sudah mengabaikan janji, selalu mengingkari, kalau ngomong udah oke, siap, segala apa sekarang main zaman kan ya. Oke, siap. Waktunya pret gitu ya. Udah enggak insya Allah lagi sekarang ya. Nah itu hati-hati tuh. Kalau sudah begitu, itu kaum umat Islam akan dikalahkan oleh orang kafir. Nauzubillah min dzalik ya. Nah kedua ini nih, yang ini mah udah terjadi kayaknya ya. Jadi tidaklah suatu kaum itu berhukum dengan hukum Allah. Ya ini dia. Jadi kan kita sekarang udah nggak pakai hukum Allah ya. Ya orang kadang-kadang maling kambing mah sama maling ayam aja kalau ketahuan itu nggak ketangkap sama polisi sampai mati ya. Giliran korupsi perbuatannya namanya koruptor. Keren ya. Itu di kita mah emang yang jelek-jelek itu dipoles namanya bagus. Maling padahal tapi disebut koruptor ya. Iya. Jablay apa? PSK ya. Pekerja kan? Coba. Nauzubillah nih. Nah ini nih ya. Kalau suatu kaum itu sudah nggak berhukum dengan hukum Allah, nggak berdasarkan Al-Quran, hadis ya, maka dipastikan itu akan terkena bencana kemelaratan di mana-mana.
krisis lah gitu ya. Nih, kan seperti negara kita. Sebenarnya mah kaya nih Bu. Makanya negara kita menjadi rebutan. Karena kaya sumber daya alamnya segalanya ya. Nah, tapi kenapa sih selalu cari kerjaan susah, yang kerja juga ya masih bingung aja. Karena sekarang kerjaan kebanyakan diapain? Kontrak ya. Ini kontrak sekarang. Nah inilah karena nggak berdasarkan hukum Allah, yakni Al-Quran dan hadis. Terus yang ketiga nih, kalau suatu kaum itu sudah berkembang merajalela perzinahan nih, mungkin nih kalau zina terang-terangan sih walaupun ada ya. Ya sekarang kan orang nih kalau menurut syariat Islam kan gini, kalau zina masih perawan nih sama perjaka ya, itu mestinya dia dicambuk dulu 100 kali, diusir setahun, baru ditikahin, diasingkan ya. Ya diasingkan itu istrinya yang udah boleh sholat jamaah qashar ya. Kalau umpamanya dia pulang tuh belum sampai setahun, itu mulai dari awal lagi. Itu baru ditikahin, insya Allah sah dan halal. Tapi kalau sekarang justru diamanin karena menutupin aib, ya katanya ya udah tikahin aja daripada malu gitu ya. Nah itu hati-hati. Iya memang nikahnya sah selagi memenuhi syarat rukunnya, tapi haram itu. Makanya walinya, saksinya yang hadir di situ dosa semuanya. Oh gitu ya. Nah inilah mending tuh kalau seandainya kesananya jelas mah, karena dari awal itu sudah ditutupin ya. Nih, kemudian kesononya nih anaknya perempuan nih anaknya. Nah begitu dapat jodoh nikah, itu diwaliin sama dia, sama bapaknya itu ya. Bukan bapak sebenarnya, kan udah hamil gitu ya. Nah itu nggak sah. Akhirnya oke lah kalau yang dia mah yang pertama nih, itu paling anak yang satu doang tuh yang dianggap bukan anak sendiri ya. Tapi kalau yang kesananya tuh yang ditikahin sama yang tadinya zina itu, yang anaknya perempuan kemudian ditikahin diwali sama anaknya sama orang tua yang zina itu ya, itu nanti bukan satu aja, semua anaknya itu hasil zina tuh. Makanya hati-hati ya. Jadi kalau memang dia tadinya hasil zina mah dan memang itu sudah di atas 4 bulan ya, atau lebih konkretnya lagi dari dia nikah sampai dia itu lahir, kalau memang kurang dari 6 bulan ya. Hamil biasanya berapa bulan hamil? 9 kan ya. Kalau 4, kalau umpamanya 9 diambil 4 berapa? Ini diambil 6 berapa? 3 ya, 3. Kalau diambil 7, 2 ya. Jadi kesimpulannya, kalau dari nikah sampai lahir itu dia umpamanya lebih daripada 6 bulan, itu anak insya Allah masih ngenasab ke dia. Tapi kalau kurang daripada 6 bulan, berarti hamilnya udah lebih daripada 4 bulan. Nah itu nggak ngenasab. Artinya kalau itu anak perempuan nggak boleh diwali sama dia. Bahkan kalau seandainya lelaki atau perempuan nggak bisa nerima hak waris, gitu tuh. Ya. Nah ini mungkin itu tuh di akhir zaman ini bakalannya zina ini merajalela begitu maksudnya ya. Nah kalau sudah merajalela tuh yang namanya perzinahan itu, nah kaum itu akan dilanda dengan sebuah penyakit yang namanya taun atau penyakit taun, wabah yang mematikan itu ya. Ya mungkin kalau orang-orang dulu tuh sekitar tahun berapa tuh ya, ya 50 ke sono lah, itu pernah terjadi tuh yang namanya wabah penyakit taun ya. Iya. Nah jadi yang keempat tuh, yang ketiga. Nah baru yang keempat nih,
tiadalah suatu kaum itu ngurangin. Tadi ini maksudnya ya, dalam kajian ini maksudnya nih. Ngurangin takaran, ngurangin timbangan, ngurangin meteran. Maka ya kaum itu akan ditimpa dikenai berbagai macam bencana. Makanya nih hati-hati nih. Jadi kalau sudah terjadi itu kecurangan, itu bukan aja bagi yang pelakunya ya, semua umat Islam nih. Makanya sebelum terjadi itu ya, khususnya bagi yang ngerti harus benar-benar ngebilangin. Dan bagi yang memang dia pelakunya itu cobalah nyadar ya, sebab nanti kalau sudah terjadi bencana bukan aja buat dia, tapi orang-orang lain juga ke bawah-bawah tuh. Jadi jangan bahasanya udah ini urusan saya, mau kena bencana mau apa terserah saya. Nah kalau begitu mah jawabannya, kamu kalau memang segala-galanya karena kamu tinggalnya jangan di kampung, di hutan gitu tuh. Jadi mau kena musibah kamu urusan sendiri gitu ya. Sebab kalau di kampung mah ini udah melibatkan nanti bencananya. Nah kemudian yang kelima nih, tidaklah suatu kaum itu tidak membayar zakat nih ya. Nih, pamannya nih ya, nggak bayar zakat, padahal udah kewajiban zakat, baik itu hasil panen tanaman ya. Terutama nih ibu-ibu yang udah punya emas narok 100 gram tuh, ada nggak? Jangan dibilangin ya, ntar takut ada yang tahu. Nih, kalau dia punya simpanan emas 100 gram, itu kudunya setiap tahun dikeluarin 2,5 gram. Apa? 2,5 gram sekarang berapa duit ya? Berapa sekarang? Segram? 12 dikali 2,5 gram berapa duit tuh ya? Kebeli motor ya? Iya, motor second. Tuh jangan punya pikiran, waduh sayang amat ya. Nih daripada semuanya nanti tuh emas yang harga 100 gram itu kotor ya, bakalan didakwa nanti, masih mendingan tuh dikeluarin setiap tahun itu 2,5 gram. Insya Allah itu harta bakal subur nantinya bertambahnya, dan nanti di akhirat itu udah bebas dari pertanggungjawaban gitu ya. Coba itu. Jadi itu ternyata nih, kalau udah pada nggak ngeluarin zakat ya, itu dipastikan di daerah itu, di kampung itu, di tempat itu nggak bakal diturunin hujan. Tapi alhamdulillah kita masih turun hujan ya, walaupun kemarin-kemarin mah tuh, waduh, gitu ya, gitu. Makanya memang di kita ini dihadapkan serba salah sih. Apa sebabnya? Giliran zakat mah ya yang wajib itu nggak diundang-undangkan gitu ya. Giliran pajak itu jadi akhirnya orang kalau zakat mah kurang diperhatikan. Padahal itu menjelas sudah. Giliran pajak karena dia ya punya motor, punya mobil, umpamanya nggak bayar pajak ya, kan nggak berani kemana-mana ya. Apalagi sekarang nih bayar pajak lumayan mahal juga ya. Tuh, jadi ini kudunya mah kalau negara berdasarkan syariat mah, jadi masing-masing bidangnya, masing-masing statusnya ya. Kalau memang orang Islam mah itu nggak wajib zakat, hanya wajib zakat. Nah kalau bukan orang Islam tuh baru bukan zakat tapi pajak. Nah ini mah terserah udah disampaikan Mbak ya. Ya tapi saya juga terus terang bukan berarti melanggar pajak, saya juga tuh bayar aja gitu ya. Tapi bagaimana kalau nggak dibayar mah tuh saya nggak bisa kemana-mana gitu ya. Cuma di hati mah tetap itu istighfar gitu ya. Karena ini nih menurut hukum mah sebenarnya nggak dibenarkan gitu. Nah jadi itu. Nah itulah ya kesimpulannya nih. Jadi hati-hati dengan yang namanya curang atau ngurangin, baik itu takaran,
timbangan maupun meterannya. Karena itu dapat ancaman yang luar biasa, makanya termasuk daripada maksiat-maksiat yang berhubungan dengan lisan. Nah, mau lanjut lagi nih ya, karena yang kedua juga panjang bahasannya dan nanti takut nanggung ya. Jadi dicukupkannya segini ya. Mudah-mudahan bisa paham manfaat. Jadi yang belum curang tadi ya atau ngurangin, mudah-mudahan bisa untuk menghindarkan, dan bagi yang sudah ngerjain mudah-mudahan taubat sehingga insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin.